Hai, mitra kerja yang terhormat. Semoga hari-hari Anda menyenangkan. Kehormatan bagi kami bisa menyampaikan profil kami. Bright, bahu rekso, ingkang teguh. Mitra kerja yang siap bersinergi, bersama-sama melompat lebih tinggi karena kami berusaha fokus pada proses dan tujuan akhir, berusaha menjadi pendengar yang baik. Core bisnis kami adalah radio buying yang memiliki jaringan yang tersebar di seluruh Indonesia, dari kota-kota besar hingga ke pelosok negeri. Kami didukung oleh tim yang solid dan berpengalaman, yang berusaha fokus pada demografi, tipografi, dan psikografi target market. Kami juga didukung sistem yang terintegrasi demi efisiensi dan efektivitas. Kami mengakomodir semua bentuk iklan radio, mulai dari commercial spot, ad-libs, insert quiz, live report dan interaktif talk show, hingga pembuatan konten siaran dan program sindikasi berjaringan. Kami memiliki source untuk pembuatan materi. Layanan kami berikutnya adalah event management yang meliputi semua bentuk activity. Event yang berkolaborasi dengan kegiatan on air maupun event yang menjadi single media promosi seperti sampling dan sharing, happening art, internal gathering, seminar, on-ground activity, school to school, hingga grebek pasar. Jika Anda placement melalui Bright, kami berikan benefit amplifikasi promosi melalui akun sosial media yang dimiliki radio. Kita akan pilih akun Twitter, Instagram, atau Facebook sesuai segmen follower mereka. Channel Amplify Radio Bright melalui brightindonesia.com atau radiobright.com menjadi benefit tambahan bagi brand Anda. Berikut adalah beberapa brand yang pernah dan sedang kami handle. Mohon maaf apabila brand Anda belum kami masukkan dalam profil kami. Jadi, mari berkolaborasi. Tim kami akan menjadi sahabat dalam bekerja. Salam Bright! Ya, terima kasih. Kita segera mulai. Mas Rizal, saya ingatkan kembali Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, terima kasih telah berpartisipasi, ikut hadir di sini. Ingatkan kembali bahwa acara ini direkam, di situ ada tulisan recording, juga disiarkan secara langsung, baik itu melalui YouTube maupun lewat Facebook. Dan nantinya juga acara ini, rekamannya juga akan diputar kembali di channel-channel Bright maupun di Neuronesia Learning Center maupun di Facebook fanpage-nya Radio Zoominar. Jadi kalau Bapak-Bapak, Ibu-Ibu searching, cari Radio Zoominar itu ada di Facebook. Nah, karenanya mohon sangat buat Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu bila nanti memperoleh kesempatan berbicara untuk menjaga hal-hal, kami menghindar, kita komitmen untuk tidak menyinggung hal yang sensitif, tidak menyinggung politik, tidak menyinggung SARA gitu ya, Mas Rizal ya, pokoknya hal yang menyakiti orang lain atau pihak lain. Jadi kita di sini fun-fun aja, sesuai temanya. Acara Radio Zoominar ini selalu komit gitu ya dengan seperti itu, karena sebenarnya kita memindahkan obrolan di warung kopi ke di awan. Kita santai aja, nggak terlalu formal, tapi memang santai tapi serius dalam arti kata. Semoga Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang join semua di sini mendapat manfaat. Sesuai topiknya hari ini, aquaponics dan hydroponics. Di bawahnya itu ada keterangan best practices for businesses during COVID-19. Jadi, wah, agak keriting nih bahasa Inggris Mas Rizal, jadi grogi. Tapi yang jelas, ini kita berangkat dari hasil diskusi dengan Mas Rizal dan tim, juga dengan atas masukan teman-teman, Bapak, Ibu, partisipan, dan audiens lainnya, bahwa selama COVID-19 itu kita sudah lewatin 10 bulan ya. Sekarang udah masuk 2021. Selama 2020 itu ternyata selama pandemi ini bocorannya ya, ternyata tidak hanya beberapa industri yang diuntungkan dengan situasi kondisi ini.
bukan saja hanya industri kesehatan, bukan saja industri telco. Telco ini sampai sekarang happy ya, karena buktinya hari ini aja kita di atas jasanya telco kan, kalau enggak kita nggak bisa berzooman gitu kan. Terus juga katanya diam-diam yang jualan sepeda laris tuh. Saya kemarin ke setiap toko sepeda tuh sibuk gitu ya. Ada teman yang di base Fatmawati itu sampai mereka menambah karyawan saking sibuknya, terutama weekend ya untuk melayani. Nah, tapi ternyata juga diam-diam ada teman-teman kita di sini narasumber, ada Pak Dodi dan ada Pak Kunto ya, sudah hadir di sini ingin sharing gitu loh. Artinya ini harusnya bisa jadi alternatif bapak-bapak, ibu-ibu mengisi kegiatan tidak sekedar kopi, bahkan bisa diseriuskan menjadi suatu bisnis gitu yang bisa dijalankan dari rumah. Karena sekarang hari ini bisnisnya kalau bisa jangan mengurangi, kan 5M itu salah satunya, M yang 3 mungkin sudah hafal ya, memakai masker ya kan, terus jaga jarak, cuci tangan gitu ya. Yang tambahan 2M ini kan sebenarnya salah satunya juga mengurangi mobilisasi gitu, terus menghindar kerumunan, mengurangi mobilisasi ini di segala aktivitas, termasuk juga aktivitas bisnis atau bekerja gitu kan. Jadi kita hadirkan aquaponik dan hidroponik ini tujuannya untuk mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu dapat terinspirasi. Oh, kalau saya coba di rumah bisa dong gitu kan. Nah, apa sih? Nah, gitu ya Mas Rizal ya. Nanti banyak rahasia-rahasianya bagaimana menjalankan. Kalau ketanya ke saya sama Mas Rizal, kita jadi debat kusir. Jadi mending nanya ke narasumber masing-masing. Kalau aquaponik gimana, hidroponik gimana, terserah silakan. Di sini tidak ada tujuan salah benar. Artinya selalu ini ciri-ciri kayaknya Radio Zuminar. Selalu di setiap selesai acara itu kita hanya ingin memunculkan pemikiran-pemikiran baru. Nah, selebihnya keputusan ada di masing-masing partisipan gitu loh. Jadi sharing ya, berdasarkan tidak hanya teori. Kedua narasumber canggih ini mereka sudah memiliki pengalaman dengan jam terbang yang cukup lah. Jadi artinya Mas Rizal telah mengundang orang-orang yang credible. Kita lihat Mas Dodi sudah lama di aquaponik, Pak Kunto juga. Saya kemarin broadcast, wah itu senior hidroponik. Nah, jadi artinya yang dihadirkan bukan yang ini ya, memang orang-orang yang pengalaman. Gitu kali ya Mas Rizal ya? Ya. Mas Rizal mungkin nambahkan? Silakan. Saya mengucapkan terima kasih nih kepada partisipan yang sudah hadir di acara Radio Zuminar ini. Tadi Mas Bambang sudah menjelaskan banyak tentang apa itu Radio Zuminar. Saya nggak mau berlama-lama lagi karena sudah hadir di sini Mas Dodi Darmabuana. Apa kabar Mas Dodi? Alhamdulillah baik Mas. Sudah siap dengan presentasinya ya Mas Dodi ya? Insya Allah. Oke. Juga sudah hadir di sini Mas Kunto Herwibowo, Sarjana Mekanisasi Teknik Institut Teknologi Indonesia, selaku owner farm kebun hidroponiku. Apa kabar Mas Kunto? Mas Kunto, suaranya belum keluar nih Mas Kunto. Masih di mute. Suaranya boleh? Mungkin Ilham bantu. Oke. Ya, silakan Mas Kunto. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya Mas Kunto. Udah lama nggak ketemu Mas Kunto nih, nggak ngobrol-ngobrol. Salam kenal. Salam kenal Pak Kunto. Berkunjung ke farmnya Mas Kunto nih. Iya, udah. Ya. Terima kasih Mas Kunto atas kesediaan waktunya. Oke, kita mulai aja untuk teknisnya. Nanti Mas Dodi akan menyampaikan apa itu aquaponik. Setelah ada video dan bahan materi PowerPoint. Kemudian nanti Mas Kunto juga dilanjutkan dengan Mas Kunto akan mempresent apa itu hidroponik. Nah, setelah kedua materi selesai, kita akan buka sesi tanya jawab. Nah, nanti kepada partisipan yang ingin bertanya boleh melalui chat, boleh juga melambaikan tangan, kemudian bisa bertanya langsung. Jangan lupa disebutkan nama dan ditujukan pertanyaannya kepada siapa, gitu ya.
Gitu ya Mas Bambang ya? Ya, Oke. betul. Oleh karenanya Bapak-bapak, Ibu-ibu yang hadir, mohon mengisi daftar hadir karena nanti untuk kepentingan teknis pengiriman hadiah, gitu kira-kira. Kalau ada hadiahnya, mungkin nanti gitu. akan ada hadiahnya. Insya Allah ada ya. Oke, kita lanjut ke Mas Dodi. Udah siap kayaknya nih. Silakan Mas Dodi untuk presentasi aquaponiknya. Silakan. Oke, terima kasih Mas Rijal juga Mas Bambang. Saya juga senang banget ini. Di sini ada Mas Kunto ya. Ini salah satu pakar hidroponik nih yang saya tahu di Indonesia ya. Ya mungkin sebelumnya saya mau coba perkenalkan diri dulu. Saya Dodi Damarbuana dan saat ini saya menggeluti aktivitas di bidang aquaponik. Ini suara saya kedengeran ya? Kedengeran. Bagus. Ya. Bagus. Oke. Ya, jadi kalau saya ini tidak punya latar belakang sama sekali di bidang pertanian dan latar pendidikan saya pun nggak ada hubungannya. Latar belakang pekerjaan saya pun sama sekali nggak ada hubungannya dengan bidang pertanian. Jadi mungkin kalau hal-hal yang sifatnya sains tentang pertanian mungkin bukan ke saya lah, kira-kira gitu. Tapi di sini saya ingin memberikan memberikan gambaran ya bahwa aquaponik itu nggak harus dilakukan oleh seorang yang benar-benar pakar di bidang pertanian gitu atau perikanan. Tapi seluruh masyarakat pun sebenarnya bisa melakukan ini gitu. Nah, itulah yang kita akan coba untuk jelaskan di sini. Saya akan coba share dulu ya untuk Jadi gini, saya ingin mencoba menjelaskan dulu tentang aquaponik karena di luaran sana terus terang ini kan aquaponik ini tergolong baru dibandingkan kalau hidroponik. Karena hidroponik di Indonesia sudah lama dikenal gitu ya. Sedangkan aquaponik orang masih banyak yang belum tahu. Sehingga pada saat saya bicara tentang aquaponik, orang akan bertanya aquaponik itu apa? Bedanya apa sama hidroponik gitu. Nah, mungkin ini kesempatan saya untuk coba mensosialisasikan tentang aquaponik. Tapi ini mohon maaf ya kalau saya agak-agak salah nih, saya agak gaptek soalnya baru pertama kali nyoba Zoom. Santai aja, kan sesuai dengan formatnya Radio Zuminar Om Dodi. Di sini memang santai tapi serius gitu. Silakan monggo setting. Om Ilham tolong dibantu ya untuk share screen. Saya coba share screen sebentar. Sudah terlihat ya? Ya. Oke, keren. Oke, terima kasih semuanya. Dan aquaponik, ini Fish and Live adalah aquaponik, nama dari aquaponik farm saya. Jadi di sini kami mencoba untuk bereksperimen dengan aquaponik, sehingga hasil-hasilnya ini selalu kami share kepada masyarakat umum supaya aquaponik ini juga dikenal secara luas gitu ya. Nah, sesuai dengan topik yang ada pada hari ini, maka saya menggunakan topik ini, yaitu aquaponik sebagai fresh market di halaman rumah kita gitu. Jadi bagaimana nanti kita memanfaatkan halaman rumah kita untuk bisa menjadi lebih produktif, seperti itu kira-kira. Nah, pertanyaan pertama tentunya aquaponik itu apa gitu kan? Nah, di sini saya akan memberikan definisi yang paling simpel ya. Jadi aquaponik adalah sebuah sistem yang mengkombinasikan antara aquaculture dengan hidroponik. Jadi aquaculture adalah budidaya ikan, terutama air tawar. Dan hidroponik mungkin sudah banyak orang yang tahu bahwa
itu adalah metode bertanam tanpa menggunakan tanah, seperti itu ya. Nah, sedangkan di aquaculture sendiri kita mungkin banyak mengenal metode-metodenya, seperti metode-metode yang konvensional gitu ya, di empang gitu kan. Kemudian juga ada metode-metode yang lebih modern, misalkan dengan ada istilah green water screen, red water screen, terus juga ada biofloc gitu. Dan metode yang digunakan dalam sistem aquaponik ini adalah metode RAS atau Recirculation Aquaculture System. Jadi itu menggunakan sistem yang tersirkulasi. Seperti itu. Hidroponik mungkin nanti penjelasan lebih detailnya lebih ke Mas Kunto yang lebih pakar di bidang itu ya. Next. Nah, apa sih keuntungan dari aquaponik ini? Ya, pertama, aquaponik ini kita bisa mengatakan secara idealnya kita bisa sedikit memberi kontribusi untuk menyelamatkan bumi gitu ya. Karena dalam sistem aquaponik ini menggunakan sistem resirkulasi tadi, sehingga air itu tidak terbuang. Air itu akan diproses, di-recycle untuk digunakan kembali gitu. Sehingga kalau kita menggunakan metode-metode konvensional misalkan gitu ya, air dari kolam itu kadang-kadang harus dikuras atau dibuang sebagian gitu. Itu artinya kita membuang air yang cukup banyak jika kolamnya besar gitu ya. Nah, dengan sistem aquaponik ini kita melakukan recycle sehingga nggak ada limbah di situ, penggunaan air sedikit, dan tentunya ini akan membantu masalah air bersih terutama seperti itu ya. Kemudian karena sistem aquaponik ini juga sifatnya alami, jadi tidak menggunakan bahan-bahan kimia atau yang lainnya, sehingga sistem ini bersifat natural. Karena tidak mungkin kita menambahkan unsur kimia di dalam sistem ini. Itu akan merusak airnya, dan itu mengakibatkan ikannya bisa mati seperti itu. Jadi nggak boleh ada unsur kimia di dalam sistem aquaponik. Keuntungan berikutnya adalah kita mempunyai dua produk ya, dua hasil panen, yaitu ikan dan sayuran. Kemudian sistem aquaponik ini juga mudah seperti layaknya hidroponik lah. Ini mudah untuk ditanam gitu ya. Kemudian juga fleksibel karena dia punya beberapa model yang bisa disesuaikan dengan space dari yang kita punya gitu. Nah, itulah mungkin kira-kira beberapa benefit dari sistem aquaponik ini. Kemudian mungkin ada yang bertanya gimana sih cara kerja dari sistem aquaponik gitu ya. Jadi mungkin ini gambar ini bisa menjelaskan cara kerja sederhana dari sebuah sistem aquaponik. Jadi kalau kita lihat di gambar ini, ikan yang kita kasih makan itu nantinya akan menghasilkan kotoran. Kotoran ikan ini kalau tidak diolah atau dibiarkan saja di kolam, itu tentunya akan membuat kolam pertama kotor. Selain itu, kotoran ini juga akan mengandung amoniak. Amoniak ini berbahaya buat kesehatan ikan. Jadi banyak itu orang-orang yang baru belajar pelihara ikan misalkan ya. Dia bilang ikan saya awalnya sehat, kok sekarang kok jadi lemes atau nggak nafsu makan segala macam gitu ya. Karena kotorannya itu berkumpul di dasar kolam misalkan, kemudian mengeluarkan amoniak, dan amoniak ini membuat kondisi air nggak sehat. Kondisi air yang tidak sehat menyebabkan ikan juga jadi tidak sehat. Nah, itulah mengapa kotoran ini nanti harus diproses. Siapa yang membantu memproses kotoran ikan ini sehingga bisa digunakan kembali? Di situ ada makhluk yang tak terlihat, yaitu sejenis bakteri atau mikroba-mikroba. Mikroba-mikroba inilah yang nanti akan mengurai kotoran-kotoran tersebut sehingga
nantinya kondisi air menjadi netral dan juga itu nanti bisa menjadi nutrisi bagi tanaman. Nah, dari hasil olahan itu kemudian kita alirkan ke tanaman sebagai nutrisi. Dan itu akan dikembalikan lagi ke dalam air kolam ikannya, karena itu juga membuat airnya sudah bersih, sudah sehat, dan siklus inilah yang terjadi dalam sebuah sistem aquaponik. Sorry kalau penjelasan saya agak kurang itu ya, nanti mungkin bisa dalam sesi tanya jawab aja kalau ada yang kurang jelas. Mantap, ya, lanjut. Next, jadi untuk membuat sebuah sistem aquaponik kita memerlukan beberapa komponen-komponen, yaitu di sini tentunya ada kolam ikannya, kemudian dan kedua ada hidroponik tanknya. Dalam hal ini nanti kita bisa lihat beberapa macam model hidroponik yang bisa dipakai. Kemudian ada sistem filter, dan tentunya ada pompa, sistem plumbing, dan ya pasti ada ikan, ada tanaman, dan ada media tanamnya di sini. Mungkin saya nggak akan jelaskan lebih detail ya, karena waktu juga. Nah, ini adalah sistem instalasi aquaponik yang paling simpel. Jadi kalau kita lihat di gambar kiri, itu secara simpel sistem aquaponik seperti ini. Jadi dari kolam ikan itu, airnya dipompa untuk dialirkan ke tanaman. Di tanaman itu yang juga ada media ya, media tanamnya, biasanya berupa batu-batuan, itu akan membantu menyaring kotoran tadi. Sehingga nanti air yang di dalam bak tanaman ini kemudian dialirkan lagi ke dalam kolam. Jadi ini siklus sederhananya seperti ini. Air masuk ke dalam bak tanaman ini akan menyaring kotoran-kotoran itu sekaligus memberikan nutrisi kepada tanaman, dan air yang hasil dari penyaringan ini dikembalikan lagi ke ikan. Sehingga terjadi simbiosis mutualisme gitu ya. Seperti itu. Next. Nah, ini adalah sistem aquaponik yang lebih kompleks ya, bisa dibilang ya. Jadi kalau tadi kita cuma melihat ada bak tanaman dan kolam ikan, karena bak tanaman itu tadi juga selain tempat tanaman tapi berfungsi juga sebagai filter. Sementara di sistem yang model seperti ini itu kita pisah. Jadi ada kolam ikan sendiri, ada sistem filter sendiri, dan ada tanaman sendiri. Jadi ini lebih kompleks. Dari kolam ikan kita alirkan ke filter, dari filter setelah airnya sudah bersih dan sehat dialirkan ke tanaman. Seperti itu kira-kira. Nah, perbedaan sistem yang simpel dan yang kompleks ini, bedanya adalah sistem yang kompleks ini kita bisa, kalau yang simpel tadi terbatas hanya seperti itu gitu ya. Kalau yang kompleks seperti ini, kita bisa menggunakan berbagai macam model tanamannya. Misalkan yang kita lihat di sebelah kanan itu dari pipa-pipa, atau mungkin ada yang pernah lihat juga model tower gitu ya. Ada yang model pasang surut dan sebagainya. Jadi ini lebih luas pengaplikasiannya kalau dengan sistem model seperti ini. Sementara kalau model yang basic atau yang simple ini hanya terbatas seperti itu. Tapi untuk pemula atau yang ingin mempelajari sistem aquaponik, ini sistem yang simple ini yang paling saya rekomendasikan untuk dimulai. Karena dari sinilah kita akan mengetahui cara kerja dari aquaponik itu. Oke, saya coba lanjutkan aja. Nah, seperti yang kita tahu bahwa tadi saya katakan bahwa aquaponik adalah kombinasi dari aquaculture dan hidroponik. Makanya model-model tanaman yang ada di sistem aquaponik itu juga mengadopsi dari sistem-sistem yang ada di hidroponik, seperti DFT, NFT, deep water culture, dan Dutch bucket
mungkin nanti Mas Kunto bisa menjelaskan lebih detail tentang hal ini gitu ya. Tapi satu yang mungkin agak tidak familiar di hidroponik adalah sistem media base ini yang paling kanan bawah ya. Jadi di sistem ini kita menggunakan sistem pasang surut. Mungkin saya tidak menjelaskan lebih detail bagaimana sistem ini, masing-masing sistem ini bekerja gitu ya. Nanti mungkin Mas Kunto bisa menjelaskan lebih detailnya. Saya di sini cuma ingin menjelaskan sekilas tentang aquaponiknya itu seperti apa. Nah, ini adalah contoh-contoh model aquaponik. Ini yang model DFT. Biasanya orang menggunakan pipa-pipa gitu ya. Ini bisa dibuat skala kecil maupun skala besar seperti ini. Kemudian ini yang model NFT, juga model-model talang seperti ini. Ini NFT, DFT ini juga sama penerapannya seperti di hidroponik. Kemudian ini deep water culture. Jadi ini juga bisa dibuat skala kecil maupun besar. Dan kemudian ini Dutch bucket system. Ini sistem yang lebih cocok digunakan untuk jenis tanaman yang besar seperti cabai, tomat, terong dan sejenisnya seperti itulah kira-kira. Kalau yang sebelum-sebelumnya lebih cocok ke jenis-jenis sayuran seperti itu. Nah, kemudian inilah media base yang mungkin kurang familiar di sistem hidroponik. Nah, ini contoh aquaponik yang menggunakan skala komersial. Jadi bisa dibuat seluas mungkin. Kalau kita lihat di ujung sana ada kolam-kolam ikan ya. Nah, sedangkan untuk yang skala hobi, mungkin ini yang paling simpel gitu ya. Jadi dua jenis ini bikinnya juga mudah gitu ya. Space-nya juga nggak terlalu butuh luas. Itu yang kiri kurang lebih space-nya 1 kali 1,5 cukup, 1 kali 1,5 meter cukup. Sedangkan yang sebelah kanan ini nggak sampai 1 meter persegi udah cukup gitu. Jadi artinya seberapapun lahan yang kita punya, kita bisa mulai beraquaponik gitu. Nah, ini hubungannya ke tema kali ini. Jadi apa sih yang kita bisa hasilkan dari sebuah sistem aquaponik gitu ya? Tadi di benefit saya sudah jelaskan bahwa karena ini ada double produk ya, jadi ada ikannya juga, ada tanamannya juga. Nah, disinilah kita bisa menghasilkan dua produk tersebut. Untuk saat ini saya produk saya seperti ini. Jadi saya punya menjual ikan dan ikan itu pun saya jual dalam bentuk yang sudah siap masak istilahnya gitu ya. Karena kenapa saya buat seperti itu? Karena ini mempunyai nilai tambah dibanding kalau saya jual ikan segar seperti itu aja gitu. Dan selain ikan yang siap masak ini, saya juga bisa menjual bibit. Karena kebetulan saya memeliharanya ikan nila ya. Ikan nila ini cepat sekali berkembang biak, sehingga tanpa kita apa-apain pun mereka berkembang biak sendiri gitu ya. Beda dengan jenis-jenis ikan lain gitu. Mungkin perlu penanganan khusus yang spesifik terhadap pembibitannya gitu. Nah, sedangkan ikan nila ini bisa berkembang biak sendiri, sehingga kadang-kadang ini terlalu banyak gitu. Anakan ikan ini terlalu banyak, sehingga ini bisa kita jual. Karena untuk kebutuhan kita sendiri juga terlalu overload, jadi kita bisa manfaatkan ini untuk kita jual juga. Jadi kita bisa menjual ikan nilanya yang ukuran panen, maupun anakan ikannya sebagai bibit. Nah, selain itu juga sayuran yang dihasilkan dari sistem aquaponik ini. Itulah kira-kira produk-produk yang bisa dihasilkan dari sebuah sistem aquaponik. Itu aja saya rasa, Mas Bambang dan Mas Rijal. Mudah-mudahan ini bisa ditangkap dengan baik. Kalaupun tidak ya nanti di sesi tanya jawab lah kita lanjutkan. Mantap, mantap. Terima kasih
Mas Dodi. Ini sebelum kita lanjut ke hidroponik, Mas Kunto, Mas Dodi perlu saya bantu pasang video yang pendek 3 menit sih. Silakan. Bentar ya. Selamat sore guys. Hari ini saya ada di tempat teman, dan ini adalah kolam lelenya. Hari ini kita mau coba untuk menebar bibit lele di kolam ras saya, dan kita akan coba sebanyak berapa ini Pak? 1.944 ekor. Yang mau kita masukin ke kolam? Ini dimasukin ke kolamnya seluruhnya saja nggak apa-apa. Ya, 1944 dengan berat 1 kilo, isi 81 ekor. Ukuran size-nya 9-10. 1 kilo isi 1 kilo isi 80 ekor. 81 ekor. Size-nya 9 sampai 10 ya. Ya. Hari ini adalah hari Rabu tanggal 23 Desember. Nah, kita akan lihat gimana perkembangannya lele ini nanti dengan menggunakan sistem ras di kolam saya. Ikannya. Nah, ikannya nih. Oke. Sekarang kita akan siapkan untuk dipindahkan ke kolam saya. Kita lihat nanti. Ini sekarang kita menuju kolam ras saya. Nah, di sini saya punya 4 kolam. 3 kolam saya isi ikan nila, dan sekarang ini yang 1 kolam kita kosongin untuk dicoba dengan lele. Bagaimana perkembangannya? Oke Pak, siap Pak? Ya. Masukkan ukuran lelenya 910 ya? Ya. 910 sebanyak 944 dengan ukuran 910. Itu total jadi berapa kilo Pak? 24 kilo. 24 kilo ya? Ya. Kita lihat nanti bagaimana perkembangannya. Dan kita juga akan menghitung FCR-nya berapa nanti sampai panen. Ini kolam menggunakan kolam fiber dengan diameter 2,5 meter dan tingginya sekitar 1 meter. Jadi volume air di kolam ini kurang lebih 4.000, sekitar 4.000 sampai 4.500 liter. Coba hasilnya seperti apa. Ini ikan nilanya, kemudian di sana juga ikan nila. Ini jadi dari 4 kolam ini 1 kolam yang akan kita isi ikan lele, selebihnya ikan nila. Ini saya menggunakan metode ras sirkulasi. Kita akan melihat bagaimana perbedaannya jika lele menggunakan sistem ras dibandingkan dengan metode lainnya. Baik. Oke, terima kasih Mas Dodi. Sama-sama. Buat para partisipan yang ingin bertanya, ditahan dulu pertanyaannya.
kita akan masuk ke topik yang berikutnya yaitu tentang hidroponik. Oh ya, sebelum masuk ke hidroponik, Mas Dodi mungkin bisa kasih tahu di mana Fish and Live Aquaponik ini berlokasi? Oh ya, farm saya ada di daerah Cimanggis, Depok ya. Jadi silakan kalau yang mau berkunjung atau ngobrol-ngobrol gitu, silakan juga. Dan juga, sorry, boleh Mas Rijal saya tambahin sedikit ya? Boleh, silakan. Jadi gini, kebetulan saya juga punya channel YouTube ya. Di situ ada namanya Ngulik Aquaponik. Jadi buat teman-teman nanti yang mau coba bikin sendiri sistem aquaponik, di situ banyak tutorial tentang cara pembuatan sistem aquaponik. Jadi monggo berkunjung ke sana. Oke, terima kasih Mas Dodi. Ternyata ngulik ya, ngulik aquaponik. Kalau nyari aquaponik nggak ada Om Dodi, saya nyari itu kemarin. Jadi harus pakai kata ngulik ya, ngulik aquaponik. Ngulik aquaponik ya. Baik, terima kasih Mas Bambang udah ditambahin. Ya, saya wakil dari perusahaannya Om Dodi. Ke Mas Kunto. Mas Kunto? Mic-nya. Boleh dibantu Mas Ilham untuk suaranya? Mas Ilham? Mic-nya Mic-nya diaktifin Mas Ilham? Sudah. Oke, sudah. Oke, Mas Kunto. Siap, silakan Mas Kunto. Mau langsung diputar videonya atau ingin memperkenalkan diri dulu? Silakan. Ya, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disiplin ilmu saya emang di pertanian, mekanisasi, tapi baru nyemplung ke dunia pertanian itu ya 12 tahun, baru 12 tahun ya. Sebelumnya saya banyak berkecimpung di dunia asuransi, jadi jauh banget ya. Asuransi ke dunia dari asuransi ya, akhirnya karena hobi makanya saya mencoba, ya udah akhirnya saya hijrah lari ke dunia pertanian itu. Pertanian. Ya, sampai sekarang gitu kan. Dan tadi juga saya sangat appreciate dengan Pas Dodi ya, yang saya lihat tuh aquaponik. Nah, itu ternyata itu sebenarnya sama hidroponik. Cuman masalah media itu boleh dikatakan itu kalau nggak salah bisa disebut organik ya, karena dia menggunakan mikroba. Nah sebenarnya yang dia harus dicari tahu itu mikrobanya apa gitu loh, sehingga next ke depannya ini bisa berkembang gitu untuk secara dari rasa taste, kesuburan tanaman segala macam itu bisa dicari gitu loh, karena hubungannya sama lah sama hidroponik. Intinya gitu sih, Mas. Oke. Terus langsung aja kali ya, saya mengenai hidroponik ya. Oke. Ya, silakan. Hidroponik itu sebenarnya kan rekayasa budidaya pertanian, di mana kita merekayasa, ya kan, kebutuhan daripada setiap tanaman tumbuhan itu apa. Ya, mengenai pertanian itu sebenarnya tumbuhan itu memerlukan sinar untuk proses fotosintesa, juga memerlukan air, ya untuk kontekstualnya air itu banyak mengandung oksigen, itu aja sih sebenarnya. Nah, sedangkan sistem yang ada di dalam hidroponik itu ibarat infrastruktur, di mana kita memberi asupan nutrisi kepada tanaman melalui infrastruktur yang sistemnya itu dasarnya ada 5 yang naik ke depannya bisa dikombinasikan gitu ya. Keenam unsur itu adalah sistemnya adalah ada yang namanya weak system, ada yang namanya floating, ya kan, floating system mungkin, ada yang namanya FBB and flow itu pasang surut, NFT nutrient film technique, ada drip irrigation juga bisa, ada aeroponik. Nah, semua sistem ini itu ujung-ujung akhir yang dilihat adalah bagaimana sistem ini bisa menghasilkan oksigen kepada untuk tumbuhan. Makanya kalau kita lihat di sistem NFT, kenapa dia harus curam? Karena dengan adanya air yang mengalir
itu mengalir dengan cepat, adanya kemiringan itu akan meningkatkan kandungan oksigen, sehingga kontekstualnya harus sekitar 3 mili. Nah, tetapi dari dasar unsur itu akan terjadi kombinasi, misalkan DFT. DFT itu adalah yaitu kombinasi antara NFT dengan bisa kita sebut dengan floating. Nah, ini biasa kita lakukan gitu kan. Nah, sering mati lampu supaya tanaman nggak mati, akhirnya dia menggunakan sistem DFT. Jadi kreativitas kita meng-create bisa kita kombinasikan apa aja. Kayak misalkan dark bucket juga sama, ya kan? Dark bucket yang saya lihat itu vertigasi juga, ya kan? Kita alirin, tetes segala macam. Yang inti dasarnya adalah kita sebagai hidroponik harus tahu bahwa kebutuhan tanaman pertama adalah membutuhkan cahaya matahari. Nah, yang kedua itu memerlukan nutrisi. Nah, nutrisi ini kita bisa bagi dua, adalah nutrisi organik. Nutrisi yang digunakan hidroponik adalah nutrisi yang sifatnya itu sintetis. Nah, bukan ya kalau dibilang kimia, kita semua kimia. Kadang-kadang orang suka ngomong kan kimia, padahal organik itu juga sama aja, kimia juga. Cuman bahan dasarnya adalah organik. Kalau yang kita gunakan di sini adalah kimia dengan bahan dasar sintetis. Nah, jadi saya cuman komen yaitu jangan kita ngomong, ada kadang-kadang orang juga awam juga bingung ya. Kimia organik, pakai kimia kayak contoh misalkan air H2O, H2O itu juga kontekstualnya kan kimia juga itu kan. Nah, cuman kontekstualnya dari bahan organik atau dari bahan anorganik, intinya itu aja sih. Jadi dasarnya itu aja, bahwa apapun yang namanya kita bisa membudidayakan. Nah, yang kontekstual dari aquaponik yang harus perlu diteliti lagi ulang adalah kualitas dari produk daripada sayuran yang dihasilkan sesuai standar apa tidak. Karena kalau di hidroponik sendiri kita bisa bermain, di mana rasa kita bisa bikin crunchy, bisa shelf life-nya bisa kita lebih panjang untuk tanaman ya. Nah, terus juga kasarannya kita juga bisa rasa manis, kecut, semua itu berhubungan dengan dari material bahan nutrisinya gitu. Nah, kalau di aquaponik yang saya lihat challenge-nya, peluangnya bagaimana kita bisa mengejas mikroba untuk dapat menghasilkan yang saya bilang tadi. Nah, contohnya untuk bisa rasa crunchy, nilai nitratnya bisa nggak ditinggiin dengan mikroba pasti ada tuh. Nah, ini sebenarnya bisa peluang kita untuk bisa dijadiin suatu bisnis yang lebih besar. Aquaponik, karena kenapa? Ada 2 produk, yaitu satu produk ikan, satu lagi produk sayuran gitu loh. Nah, yang saya sangat lihat tadi, saya justru lebih condong untuk miara ikan nila, karena itu herbivora. Ya kan, dia kecenderungannya makan tanaman. Kalau lele kecenderungan nanti pH atau isinya sangat tinggi gitu loh. Saya udah pernah coba di lele, tapi ya itu problemnya di itu adalah pada saat saya memberikan makan pelet yang ada isinya terlampau tinggi. Itu sih Mas Rijal ya. Jadi kalau yang namanya hidroponik, aquaponik sama semua sebenarnya. Cuman pembelian asupan nutrisi satu dari bahan anorganik, yang dari sini aquaponik memberikan asupan dari bahan organik ya, bukan bilang organik karena menggunakan mikroba. Itu aja sih. Baik. Oke, Mas Kunto. Nextnya kita putar videonya Mas Kunto ya, tentang hidroponik. Ya, saya putarkan ya. Ya, boleh Mas Bambang dibantu.
hidroponik adalah salah satu sistem budidaya di mana pada prinsip kerjanya ada memindahkan habitat dari mulai tanah ke dalam media air. Kelebihan daripada hidroponik ini adalah salah satunya tidak ketergantungan terhadap lokasi daripada wilayah, di mana kalau konvensional itu kita ketergantungan akan kondisi daripada jenis tanah maupun agregat tanah. Sedangkan di hidroponik ini kita tidak memerlukan tanah. Nah, tanah atau media kerikil itu sifatnya hanya sebagai pengikat daripada akar. Sedangkan asupan nutrisi ini bisa kita berikan dengan bercampur dengan air gitu. Hidroponik ini kecenderungannya adalah biasanya pada saat kita menjual itu akar serta rockwool itu kita timbang bersama dengan bobot berat daripada tanaman sendiri. Untuk akar pun juga relatif lebih banyak ya. Nah, inilah kelebihan daripada kita bercocok tanam dengan hidroponik. Ini medianya namanya rockwool, di mana rockwool itu adalah berupa batu vulkanis yang dipanaskan sekitar 3.000 sampai 5.000 derajat Celcius, yang kemudian disentrifugal semacam kayak harum manis sehingga membentuk padetannya. Nah, kayak ini rockwool. Kenapa rockwool digunakan? Karena rongga udara masih ada banyak terdapat di sini. Sidingannya kita masih menggunakan manual gitu kan. Kalau kita di luar yaitu mereka udah langsung ini gitu, pakai alat. Nah, ini dari sini sidingan inilah yang kita masukkan ke dalam lubang. Masukkan dalam lubang. Nah, ini dengan panjang sekian kita mendapatkan sekitar 30 tanaman. Baru kita taruh di meja produksi, meja semai. Yang telah dialirin air. Nah, ini kita taruh di sini. Nah, setelah itu ya udah kita tunggu mereka ini sampai usia 2 minggu gitu. Nah, di sini ada usia sekitar 5 hari. 5 harian sampai 6 hari. Kemudian ini masuk ke usia sekitar 2 minggu. Nah, dari 2 minggu ini, dari jarak tanam hanya 2,5 cm ini, kita rubah jarak tanamnya menjadi antar lubang as ini, ya, ini sekitar 10 cm. Makanya dari sini baru kita pindahkan ke guli rapat dengan jarak yang 10 cm, gitu. Jadi bentuk kubus kayak gini kita tinggal pindahkan. Nah, ini medianya adalah media rockwool ya. Ini 2 mingguan. Nah, setelah kita pindahin sini, yang harus kita perhatikan adalah kondisi air ini. Ini harus mengalir, turun. Ini kelihatan itu debit airnya. Ini setebal film, sekitar antara 5 mili. Makanya disebut ini dengan sistem nutrisi film teknik. Jadi memberikan asupan nutrisi tanaman dengan lapisan unsur hara sebesar film, setipis film gitu. Tadi setelah dia usia berapa tadi 14 hari diguli rapat, berarti usia tanaman ini 28 hari. 28 hari itu dari benih, dari biji. Nah, setelah 28 hari ini, dari mulai guli rapat ini atau guli remaja, kita pindahkan ke dalam guli produksi, yang mana jarak tanamnya itu sebesar sekitar 20 cm. Dengan cara kita mindahkan adalah ini, kayak gini ya. Nah, ini akarnya kelihatan, bagus. Nah, menunjukkan. Nah, baru kita pindahkan ke tempat yang jarak tanamnya lebih lebar sehingga tidak rapat bertabrakan. Jadi kita pindahkan.
Nah, ini kita pindahkan ke sini. Ini yang jarak tanam adalah sekitar 20 sentian. Nah, ini kita pindahkan, ini namanya guli produksi. Nah, guli produksi kita pindahkan. Ya. Nah, dari sini kita tunggulah hasilnya nanti di 2 minggu ke depan. Ya, kelebihan dari hidroponik ini adalah kita memanen tanaman ini ditimbang dengan akar-akarnya. Nah, ini berat tanaman ini sekitar 150 graman. Jadi biasa kita packing ini panen seusia sekian gitu. Nah, ini akarnya, kita bisa lihat. Nah, kelebihan hidroponik ini adalah akar dan sayur pun juga kita timbang gitu, ya kan? Ini kemudian kita bersihkan, malah masuk ke packaging ya. Nah, di sini berat tanaman kita timbang 250 sampai 300 gram. Cara packing adalah setelah kita angkat dari sana, ini kita bersihin, kita cuci akarnya. Kita cuci akarnya. Kemudian kita ya, udah kayak gini, udah sayur siap dipasarkan gitu, bentuk daripada packagingnya ini. Ini adalah proses secara kitnya ya, dimana ini meja terdiri dari berapa? 6 talang guli, dimana yang satu sisi ini adalah untuk seeding. Ini memuat sekitar 60 tanaman, dan kemudian di samping sini ini dengan jarak sekitar 10 cm namanya guli rapet atau guli remaja. Ini mengcover sekitar 30 tanaman kurang lebih. Nah, 3 guli ke belakangnya ini adalah guli produksi dengan jarak antar as sekitar 20 cm. Nah, kemiringan atau elevasi ini sekitar 5%-an dari tinggi sekitar di sana 70 cm. Kenapa dibuat gini? Supaya paling enggak ergonomis lah, sehingga orang yang menanam pun juga relatif lebih nyaman gitu kan. Nah, di sini posisinya harus kondisi tertutup. Setelah air jatuh, dia akan berbalik masuk ke dalam tandon. Tandon ini digerakkan oleh pompa bentuk akuarium. Ini kapasitas pompanya. Ini pompa hanya menggunakan pompa akuarium aja. Alirkan naik ke Terima kasih Mas Kunto. Mas Bambang, saya habis nonton videonya Mas Dodi sama Mas Kunto ini jadi pengen goreng ikan dan makan sayuran, Mas Bambang. Jadi lapar ya? Jadi lapar. Ini saya melihat dari dua kerajinan ini, artinya
awalnya sih kerajinan ya, tapi juga masuk ke skala bisnis. Baik itu aquaponik dan hidroponik. Malah saya takutnya, ini saya cross check aja ya, saya takutnya audiens niatnya partisipan atau teman-teman viewers di YouTube atau di Facebook yang sekarang lagi sedang nonton, takutnya ini kecanggihan, jadi sehingga akhirnya, wah ini mah bukan untuk pemula nih katanya, artinya ini mah apa ini jangan-jangan bisa-bisanya Om Rizal sama Om Bambang aja untuk bantuin promosi gitu. Nah ini jangan sampai ke sana ya, tapi artinya yang perlu kita buka peluang hari ini, teman-teman baik yang di Zoom ini maupun yang di sana kan bisa chatting juga, silakan aja mau tanya-tanya tentang terkait bagaimana sih membangun dari awal gitu ya. Nah, mungkin kita langsung buka sesi pertanyaan begitu atau gimana? Betul. Nah, sebelum masuk ke sesi pertanyaan, Mas Bambang, mungkin Mas Kunto perlu juga menginformasikan farmnya ada di mana, sehingga kita bisa tahu kalau diizinkan boleh berkunjung, kapan waktunya gitu. Oh iya, Yang kedua juga mungkin Mas Kunto juga ada info-info tambahan berupa tempat training dan segala macam, sehingga yang tadi Mas Bambang sampaikan, kalau ada yang berminat atau mereka berasumsi, wah ini complicated sekali atau apa gitu, mungkin Mas Kunto bisa bantu jelasin, Mas Kunto. Oke. Farm kami ada di Jalan Kesehatan 3 ya. Jalan Kesehatan 3, Kapling 80, Komplek Kesehatan, Desa Cipayung, Pondok Cabe. Oke. Desa Cipayung, Pondok Cabe ya? Ya, Desa Cipayung, Pondok Cabe, Tangerang Selatan. Oke. Nah, untuk yang hobi-hobi juga bisa bikin, misalkan untuk starter kit segala macam, bisa kebetulan kami sudah ada bukunya, yaitu hidroponik portable ya. Itu penerbitnya penebar swadaya. Sama kalau memang untuk kontekstual untuk berbisnis sayuran, secara itu ada namanya yaitu skala bisnis, hidroponik skala bisnis sayuran. Kedua-duanya dari penebar swadaya penerbitnya. Bisa dicari di Gramedia atau di online ya gitu. Nah, kalau untuk pelatihan boleh langsung ke mana? Ke farm ya. Ke kebun ya. Iya, Baik. Gitu. Makasih. Baik, Mas Kunto. Oke, Mas Bambang dan semua partisipan, jika ada pertanyaan, boleh kita buka sesi pertanyaan langsung ditujukan ke Mas Dodi atau ke Mas Kunto, atau boleh juga kedua-duanya, nanti akan dijawab langsung oleh Mas Dodi dan Mas Kunto. Saya cuma mengingatkan bahwa sekarang waktu menunjukkan jam 5 kurang 5 menit. Dan acara kita kalau nggak ada perubahan akan selesai di jam 5.30, setengah 6. Jadi kurang lebih ada 35 menit untuk berdiskusi. Jadi Mas Rizal, ini alhamdulillah acaranya masih sesuai dengan rundown. Bahkan di situ rundownnya kan jam 5 sampai setengah 6 itu kita bisa bagi 2 sesi pertanyaan. Mungkin masing-masing sesi 3 orang bisa ditanya, atau kalau lebih mungkin ada beberapa yang menanyanya singkat-singkat bisa lebih banyak lagi. Nah, bisa bapak-bapak, ibu-ibu bisa raise hand atau melambai tangan kalau kata bahasa Mas Rizal. Terus atau menuliskannya di chat room, nanti kita bacakan gitu ya. Terus teman-teman jangan lupa mengisi daftar hadir. Plus juga saya sudah masukkan tuh Mas Rizal ke teman-teman yang ingin bergabung dengan WhatsApp grupnya Radio Zuminar. Jadi tinggal nongkrong aja di WhatsApp grup, ketahuan informasi semua, di depan ada apa dan seterusnya. Mau nanya-nanya narsum juga bisa langsung kan. Jadi waktu yang sempit ini bisa kita manfaatkan, kita bisa teruskan di diskusinya nanti di WhatsApp grup gitu kira-kira ya. Silakan aja join. Jadi kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang tidak terjawab bisa dilanjutkan di WhatsApp grup ya Mas Bambang ya. Atau kalau ada beberapa hal yang kurang jelas mungkin nanti bisa lihat tayangan ulangnya di YouTube Bright Indonesia maupun di NLC ya Mas Bambang ya. Oke, sekarang kita buka 3 pertanyaan untuk sesi pertama. Yang mau bertanya boleh silakan raise hand, angkat tangan, atau nanti Mas Bambang akan mencoba membaca pertanyaan-pertanyaan yang muncul di forum chat, kemudian kita sampaikan ke penanyanya apakah mau berbicara langsung atau cukup melalui chat saja. Silakan yang mau bertanya, raise hand. Ini sudah ada beberapa pertanyaan. Sebelum masuk pertanyaan,
saya ngomentari sedikit bahwa kita semua bersyukur, bahwa Bapak Ibu-Ibu juga bersyukur bahwa dua narasumber ini ternyata memang pakar di bidangnya masing-masing. Dua-duanya ternyata tukang insinyur nih. Kalau saya lihat backgroundnya, Mas Kunto Institut Teknologi Indonesia ya, dari IT. Sedangkan Mas Dodi juga ternyata insinyur elektro, ya. Jadi artinya teknis beliau harusnya menguasai. Ini ada beberapa pertanyaan, mungkin saya bacakan. Dari yang pertama kali ya. Oke. Ini alhamdulillah, ini dari Ibu Dwi Astuti. Putri saya dan suaminya juga memanfaatkan lahan kecilnya di halaman belakang rumah. Selain tanaman seperti kangkung dan lain-lain, juga ikan lele dan nila di masing-masing baik yang berbeda. Kalau adik saya setelah pensiun juga berkolaborasi dengan istrinya. Wah, yang aktif dalam PKK. Jadi infrastruktur dan paralon dan lain-lain mereka siapkan, dan penjualan serta penyuluhan bibit olah istrinya. Nah, ini kalau ini mungkin bukan berupa pertanyaan, atau mau dibuka mic-nya kali ya, Ibu Dwi Astuti mau menyampaikan langsung, mungkin mau sharing, silakan. Mas Ilham. Terima kasih Mas Bambang. Itu cuma sedikit testimoni aja. Sebetulnya juga anak saya itu cuma ikut coba-coba. Tapi emang satu hal yang lucu itu waktu anak saya, cucu saya itu yang usia 5 tahun, dia suka senang ganggu ikan lelenya sampai akhirnya bisa lele mati. Nah itu sampai bapaknya bingung. Ini gimana caranya? Kenapa? Mungkin juga ada rasa stres kali ya. Itu gimana, Mas Dodi atau Mas apa? Mas Kun ya? Siapa? Mas Kunto. Mas Kunto. Oke. Jadi satu itu ya. Mas Dodi yang jawab nih. Ya. Mas Dodi mau jawab atau Mas Kunto? Silakan. Atau saya bacain lagi pertanyaan berikutnya. Mic-nya Mas Dodi dibuka, Mas Ilham. Mic-nya Mas Dodi belum dibuka. Mas Dodi, mic-nya dibuka. Mas Ilham. Ya, silakan Mas Dodi. Ini mau dijawab langsung atau dikumpulin dulu pertanyaannya? Boleh dijawab aja. Jawab aja. Iya, tadi kan kata Ibu siapa tadi? Maaf, Bu Dwi ya? Bu Dwi. Dwi Astuti. Jadi ikan lelenya diobok-obok kan ceritanya. Diobok-obok sih enggak. Diobok-obok sih enggak, Mas, cuma hayo selamat pagi, hayo gitu loh. Jadi kayak ada dikagetin gitu, mungkin agak stres ya. Iya, pada intinya sih karena kan saya juga nggak tahu pasti ya seperti apa perlakuannya gitu. Tapi intinya gini, bahwa kalau ikannya air itu sehat, pasti ikan itu juga akan sehat gitu. Nah, mungkin perlu diketahui dulu kematiannya ini karena apa? Emang karena stres juga bisa diobok-obok gitu juga ikan jadi stres dan bisa mati juga gitu. Tapi kalau karena hal lain bisa jadi karena faktor kualitas air gitu ya. Dan itu mungkin perlu lebih detail ininya penjelasannya, mungkin sistem filternya seperti apa gitu. Mungkin itu dulu. Ya. Memang kebetulan anak saya itu juga konsultasi sama adik saya yang sudah menguasai di hal itunya ya, ukuran air, pH segala macam itu dia selalu konsultasi. Ya. Saya juga pernah awal Maret itu saya juga pernah berkunjung ke satu teman pensiunan Indosat saya, itu ada di daerah Pacet Puncak sana. Itu juga lahannya banyak sekali. Dia ada yang hidro dan apalagi satu lagi itu yang organik ya. Nah, dan dia juga punya penyuluhan dan dia juga sudah punya packingan sendiri dan sudah terdistribusi ke masing-masing supermarket di Jabodetabek. Ya alhamdulillah ya. Senang sih kalau buat saya pribadi, saya senang. Saya tidak mahir tapi saya menikmati. Makasih. Oke. Makasih Bu Dwi Astuti sudah berpartisipasi. Makasih Om Dodi sudah menjelaskan, jadi sehat. Nanti dites-tes lagi ikannya, didengerin musik gitu ya. Kalau musik klasik gimana, musik disco gimana. Oh benar. Benar.
kalau infrastrukturnya kaya kan kadang-kadang bisa. Sekarang speaker-speaker kecil outdoor di taman kan juga udah banyak ya. Ini oke, saya lanjutin ya. Saya lanjutin. Bu Dwi, makasih ya. Dari Pak Hari dari Hari Prakoso Sri Amin. Ini langsung ditulis pertanyaan Pak Kunto, berarti ditujukan untuk Mas Kunto. Pak Kunto mau tanya nih, kalau musim hujan begini, bagaimana dengan paparan sinar matahari? Kalau pakai sistem aquaponik, berarti ini ke Mas Dodi. Apakah masih perlu nutrisi hidroponik? Oke, silakan. Mungkin Mas Kunto dulu jawab. Ya, halo. Kalau kondisi musim hujan kayak gini, biasanya itu tanaman akan stagnan, dia akan mundur sekitar 2 atau 3 hari gitu. Jadi yang tadinya kita bisa prediksi bahwa tanaman ini akan panen di usia 25 hari, itu bisa molor menjadi 30 harian karena tidak adanya sinar matahari ya. Tetapi sekarang juga lagi ada demam orang menggunakan indoor di dalam ruangan, mereka mengganti dengan menggunakan grow light ya. Itu sebenarnya itu aja sih. Jadi biasanya itu akan mundur sekitar 20-30% dari jadwal panen yang biasanya gitu. Itu aja. Terus kalau pakai sistem aquaponik, apakah masih perlu nutrisi hidroponik? Ini Pak Hari Prakoso nanya. Monggo silakan. Kalau menurut saya gini, ini salah dua masalah yang berbeda. Di mana yang satu kalau aquaponik itu yang saya lihat itu dia menggunakan sistem organik ya, kimia organik. Sedangkan kalau di hidroponik sendiri kita menggunakan sistem anorganik. Jadi saya rasa nggak bisa kita gabung ya, takut nanti kalau kita kasih nutrisi abemik jadi masalah di ikannya gitu loh. Satu, kedua juga mungkin akan mematikan mikroba yang telah ditreatment oleh Mas Dodi ya itu. Udah beda kasus itu ini ya. Beda kasus ya. Beda kasus. Ya. Oke. Ini pertanyaan ketiga Mas Bambang. Ya, Om Hari Prakoso kalau kurang puas bisa buka mic. Nah, ini saya bacakan berikutnya dari Pak Stiono. Mohon informasi titik kritis dalam berkebun hidroponik. Jadi titik kritisnya di mana gitu ya, berkebun hidroponik. Monggo Mas Kunto. Titik kritis di hidroponik adalah controlling, yaitu di people, di orang. Karena kita gerak berdasarkan by system, gitu kan. Nah, kita harus ngecek kondisi pH daripada air, kondisi juga mengenai EC-nya, elektrokonductivity-nya, kepekatan dari nutrisi itu kita harus controlling. Biasanya kita kontrol pagi, siang, sore. Nah, kadang-kadang kalau orang kadang-kadang pemula atau gimana, mereka awalnya seneng, akhirnya lama-lama dia bosen, ya nggak kontrol gitu. Nah, terutama di kebun besar pun sama, semua bersumber dari people, titik kritisnya di orang gitu. Itu aja sih sebenarnya kalau untuk di hidroponik ya, karena kita bergerak sistem. 1 jam mati lampu ya bisa 1 kebun habis, gitu kan. Nah, sama juga kalau misalkan nggak dikontrol 1-2 hari ya tanaman bisa kuning segala macam, bisa gagal panen. Titik kritisnya di orang. Baik, terima kasih Mas Kunto. Ini Mas Rizal, sebelum kita masuk ke kelompok berikutnya, mungkin dari penanyanya Pak Hari Prakoso Sri Amin ini sudah terjawab sama Mas Tiono. Kalau ingin mau disampaikan, buka kameranya, buka mic-nya, silakan ya. Mas Ilham tolong dibantu ya. Sudah Pak, sudah cukup. Sudah cukup ya. Terima kasih ya. Terima kasih Pak. Oke, atau Mas Dodi mau nambahkan sebelum kita masuk ke sesi berikut. Kedua ya. Oh ya, tadi kan masalah pertanyaannya kalau di aquaponik apakah masih perlu nutrisi gitu kan ya. Jadi prinsip
dasar perbedaan dari aquaponik dan hidroponik kan sebenarnya hanya pada sumber nutrisi. Jadi kalau di hidroponik setahu saya kan ada yang namanya AB mix ya. Dan itu mengandung 13 unsur hara kalau nggak salah. Koreksi Mas Kunto ya. Terus kalau di aquaponik ya semua unsur itu dihasilkan dari olahan kotoran ikan itu. Tapi pada skala-skala yang besar cenderung ada kekurangan ya, ada kekurangan unsur di sistem aquaponik, dan itu berhubungan dengan pakan juga. Pakan yang diberikan kepada ikan itu juga memang mungkin tidak mengandung atau kurang unsur yang dibutuhkan tanaman, sehingga ada kekurangan itu. Biasanya kekurangannya adalah di zat besi, kemudian kalsium dan kalium. Nah itu biasanya untuk skala komersil ada penambahan unsur itu yang mengambil juga dari hidroponik. Seperti itu sih. Oke, terima kasih Om Dodi. Mas Rizal gimana? Kita mau masuk sesi berikutnya? Kita lanjut aja Mas Bambang untuk sesi pertanyaan berikutnya, karena saya lihat banyak nih pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab oleh dua narasumber kita Mas Bambang. Ini dari Mas. Boleh saya sampaikan nih Mas Bambang dari Kalimantan Timur. Wah, cukup jauh juga nih. Dari Bapak Yosua Brau. Beliau menanyakan tentang tadi beliau baca di slide disebutkan high yield. Nah, berdasarkan pengalaman Bapak di sini Pak Dodi maksudnya, komoditas apa saja yang memberikan yield paling tinggi? Apakah dikombinasikan dengan budidaya ikan nila merah? Terima kasih. Itu pertanyaannya Pak Dodi. Oke. Ya, jadi sebenarnya intinya high yield itu artinya kita menghasilkan dua komoditas kan ya, ikan dan tanaman gitu. Untuk ikan jelas ikan apa aja sebetulnya punya nilai jual kan pastinya. Jadi tergantung nanti kita memilih pasar di wilayah kita itu jenis ikan apa yang lebih banyak marketnya dan mungkin lebih tinggi nilai jualnya gitu ya. Jadi kita riset dulu seperti itu. Dan kalau untuk sayuran juga sama sih, saya rasa seperti itu. Kira-kira jenis sayuran seperti apa yang banyak diminati di wilayahnya masing-masing gitu. Jadi bisa berbeda gitu tiap wilayah. Karena misalkan contoh gitu ya, kayak ikan nila ini juga ikan nila ini ada yang warna merah dan warna hitam gitu. Setahu saya ada wilayah-wilayah yang justru nila merah ini kurang diminati, tapi ada wilayah yang justru lebih minat dengan ikan nila merah. Jadi itulah yang mungkin perlu diriset juga untuk kita menentukan jenis ikan apa dan sayuran apa yang harus kita tanam gitu kira-kira. Oke. Terima kasih Mas Dodi. Pak Yosua Dewantoro, kalau memang ada yang ingin disampaikan, boleh nanti dilanjutkan di WAG atau bisa menghubungi Pak Dodi langsung. Oke ya. Ini pertanyaan kedua dari Mas Wahyu Mulyadi. Ini untuk Mas Dodi dan Mas Kunto nih. Perkiraan biaya awal untuk sistem aquaponik dan hidroponik sekitar berapa ya? Wah, kayaknya beliau udah mau langsung investasi nih Mas Bambang. Boleh Mas Kunto dulu kali yang jawab ya untuk kegiatan hidroponik. Gimana Mas Kunto? Ya relatif ya. Relatifnya di sini sekarang kita mau menggunakan sistem apa gitu kan. Satu, kedua kontekstual memang untuk skala hobi sebenarnya kan sudah banyak ya yang ada di di mana tuh di Tokped juga ada segala macam. Tapi kalau mau bikin sendiri ya kan ya bisa aja beli buku saya tuh di hidroponik portable, itu ada beberapa macam jenis sistem yang ingin digunakan gitu loh ya. Entah dari peralonnya, entah dari pompanya segala macam itu loh, tergantung dari efektivitas kita mau menggunakan sistem apa gitu. Jadi gitu. Jadi kalau mengenai kos biaya ya
bingung juga ya saya mau nerangkannya gitu loh kan. Karena setiap daerah kan beda-beda. Kayak misalkan jenis talang aja kan beda. Daerah Jakarta maupun daerah Kalimantan harganya udah beda. Batam lebih mahal gitu kan jenis talangnya. Nah, jadi kalau mau misalkan lebih detailnya ya itu kita tinggal kebutuhan apa sih yang dibutuhin, misalkan talang berapa banyak, berapa ini gitu loh. Itu aja sih Pak Mas Rizal. Bukunya apa Mas Kunto? Bisa didapat di mana bukunya? Ada di online atau di ini juga ada di Gramedia ya. Di Gramedia ada ya. Keywordnya apa? Keywordnya? Kalau searching keywordnya apa? Apa judulnya? Itu ya hidroponik portable. Oh, hidroponik portable. Portable. Saya tulis di chat nih ya. Buku. Ya, hidroponik portable, penerbitnya Penebar Swadaya. Oke. Itu ada cara bikinnya semuanya. Ya? Bukunya Mas Kunto ya? Iya, bukunya saya. Bukunya Mas Kunto ya. Oke, siap. Cara buatnya juga ada di situ semua. Cara buatnya juga ada. Iya. Kalau ada yang bertanya, bisa nggak beli online ke Mas Kunto langsung? Apa? Ya, beli bisa. Online ke Mas Kunto? Bisa. Bukan. Bisa. Jawabannya bukan yang nggak bisa, harus lewat Adi Jun. Oh iya, harus lewat Mas Rizal ya. Iya. Baik, oke. Oke, baik. Untuk Mas Dodi gimana Mas Dodi? Masalah anggaran biaya ada yang mau mulai nih kayaknya. Iya. Ya, jadi pada prinsipnya sih sama seperti yang Mas Kunto bilang ya, tergantung kita mau buat seperti apa gitu. Dari pemilihan dari ukuran lah dulu ya. Ukuran itu juga mempengaruhi variabel nantinya besarnya biaya gitu. Terus kemudian sistem yang mau dipakai juga itu juga variabel lainnya gitu ya. Tapi saya bisa katakan bahwa dari angka di bawah 500.000 pun sudah bisa memulai sistem aquaponik. Nah, itu bisa dilihat di channel YouTube saya, gimana cara buatnya, bahan-bahannya apa aja, dan gampang sekali lah intinya cara buatnya. Itu saya jabarkan dengan detail cara buatnya. Gitu. Oke. Ini ada lagi nih Mas Rizal. Ngulik aquaponik. Ngulik aquaponik. Oke. Ini Mas Rizal dari Dr. Reza. Oke, silakan Mas Bambang. Dr. Reza bilang, saya ingin bertanya, saya baru memulai aquaponik 2 minggu lalu, tetapi selada dan pakcoy kurang tumbuh dengan baik. Monggo, Mas Dodi mungkin bisa jawab. Baru mulai aquaponik 2 minggu lalu katanya, kata Dr. Reza nih. Oke, Pak Dokter, terima kasih pertanyaannya. Jadi, seperti yang kita tahu bahwa sistem aquaponik ini bekerja secara alami ya. Artinya kita tidak bisa menghasilkan sesuatu itu instan. Kalau hidroponik kan memang begitu sistem selesai, dibuat, kemudian nutrisi dialirkan, itu langsung bisa menghasilkan. Ya. Sementara di aquaponik kita perlu proses secara alami. Jadi proses alaminya itu adalah bagaimana si bakteri itu pertama bisa muncul dulu. Ya. Nah, bakteri itu muncul harus ada kotoran ikannya. Jadi intinya kayak ada gula, ada semut gitu. Jadi kalau ada gula tiba-tiba semut muncul gitu kan. Nah, kalau di sistem aquaponik juga gitu. Ada amoniak, maka nanti bakteri itu akan muncul dengan sendirinya. Nah, tinggal kita mempersiapkan infrastrukturnya supaya bakterinya itu mencukupi untuk mengolah itu. Nah, biasanya ini nggak ada ukuran yang pasti waktunya ya. Tapi biasanya 1-3 bulan pertama itu memang cenderung sayuran itu akan kekuningan gitu ya, kekurangan nutrisi. Itu hal yang wajar kalau dilihat tadi baru 2 minggu. Jadi coba terus aja, jangan nyerah gitu ya. Jangan kayaknya nggak berhasil nih. Bukan nggak berhasil, tapi memang itu suatu proses alami yang harus dilalui dulu gitu. Oke. Baik. Mas Bambang, mungkin langsung ke pertanyaan keempat nih Mas Bambang, karena sorry Mas Rizal, ini barusan tadi ada yang raise hand tuh. Iya betul, Mbak Penny ya, Mbak Penny Santi nih kayaknya udah mengacungkan melambai-lambai tangan untuk bertanya. Mas Ilham boleh dibantu Mas Ilham? Mas Ilham tolong dibantu. Siapa? Tadi ada yang raising hand tuh.
raise hand biasanya di partisipan ada tanda tangan. Tuh ada 1, 2 ada Mas Saktiono sama Sagan. Silakan. Mbak Penny sudah siap? Mas Ilham, boleh Mbak Penny? Mbak Penny mau nanya ke Mas Dodi katanya. Waduh. Ya. Silakan. Monggo. Monggo dibuka, Mbak Penny. Boleh. Kamera sama suaranya silakan. Kayaknya keluar deh ini. Dia ke handphone dia. Yang tadi aja. Yang tadi Saga Hai itu barusan tadi memunculkan mukanya. Silakan Saga Hai. Panggilan Mas Saga. Monggo. Kameranya belum kebuka. Ya tunggu bentar, Pak. Taruh. Sudah siap? Ya. Oke. Silakan. Baik, terima kasih kesempatannya. Ini mau nanya untuk hidroponik, Pak. Baik. Oke. Pak Kuntu ya. Mau nanya Pak, apakah semua jenis sayuran bisa dihidroponikkan? Sama jenis buah-buahan apa aja yang bisa dihidroponik? Baik, mungkin itu aja. Terima kasih. Baik. Terima kasih, Mas. Oke, Mas Kunto silakan. Langsung ya. Semua jenis tanaman bisa dihidroponik gitu. Maupun buah-buahan maupun juga sayur-sayuran. Jadi prinsipnya itu kan tanaman hidroponik itu kita memberi asupan nutrisi kepada tanaman atau tumbuhan tergantung nanti tanaman apa yang akan kita budidayakan. Misalkan contoh kalau untuk kita biasa kalau di hidroponik itu sayuran kita bagi dua ya, oriental sama western, di mana yang oriental itu kayak pakcoy, cesim, kangkung, bayam ya. Nah, itu yang disebut ini, dan yang namanya lettuce itu jenis western gitu loh. Nah, untuk yang kadang-kadang kan kita juga bingung juga gitu. Kayak misalkan kentang atau jalan jenis umbi-umbian apakah itu bisa di hidroponik? Itu bisa gitu. Karena kita berpikir kan itu next akan kerendam kan akan ini. Nah, itu kita bisa di hidroponik dengan cara menggunakan sistem aeroponik. Jadi kita tembak adjust dari bawah. Jadi akarnya ngegantung gitu loh. Terus juga kayak misalkan pohon kurma juga kita bisa hidroponik dengan sistem drip irrigation gitu. Jadi kita mengejas. Jadi semua bentuk tanaman pun semua bisa di hidroponik. Kuncinya adalah cuman di nutrisi sama infrastruktur cara kita memberikan nutrisi. Itu aja sih. Oke. Jadi semua jenis tanaman bisa dihidroponikan. Iya. Jadi mari kita pindah ke planet yang ada airnya ya pasti. Boleh juga tuh. Keren. Ya. Ini dari Mas Saktiono juga raise hand. Silakan buka kameranya, sampaikan secara langsung. Monggo, Om Sakti. Baik, terima kasih Mas Bambang. Pertanyaan saya mungkin ke Mas Dodi ya. Tadi juga udah disampaikan juga sih sama peserta bahwa ketika melakukan aquaponik itu kurang lebih ada sekitar waktu 1-3 bulan biar sistemnya itu jalan ya Mas Dodi. Nah, kalau misalnya ini saya cuma nanya kecil aja sih bahwa kalau misalnya saya punya halaman kecil di rumah gitu ya, apakah misalnya saya pasang misalnya aquaponik kemudian saya tanam ikan dulu sampai nunggu 1-3 bulan baru pasang tanaman gitu ya, dan apakah tanamannya boleh macam-macam atau memang ada tanaman yang nggak bisa dipasang? Kayak gitu aja sih pertanyaannya. Terima kasih Mas Bambang, Mas Dodi. Oke, Mas Sakti. Terima kasih. Terima kasih Mas Sakti. Mas Dodi, monggo langsung dijawab. Iya, makasih pertanyaannya Mas. Siapa tadi namanya lupa? Saktiono. Ya. Saktiono B Purwoko, atau B-nya apa? Iya, jadi prinsipnya kan di sistem aquaponik itu air itu harus diolah dulu supaya istilahnya matang ya.
istilahnya air itu matang, sehingga air yang sudah matang inilah yang bagus untuk memberikan nutrisi kepada tanaman. Dan itu yang tadi saya sebutkan bisa butuh 1 sampai 3 bulan, tergantung wilayah juga masing-masing gitu ya. Nggak ada patokan yang pastilah intinya gitu. Bisa cepat, bisa lambat. Nah, tadi pertanyaan apakah kita bisa mulai dengan pelihara ikan dulu, kemudian baru tanaman gitu kan? Nggak masalah. Jadi yang penting kita sudah siapkan dulu pelihara ikan lah intinya. Pelihara ikan tentunya sudah dengan sistem filter yang memadai gitu ya, sehingga nanti itu bakteri sudah terbentuk. Bakteri sudah terbentuk dan mereka sudah melakukan tugasnya untuk mengolah kotoran-kotoran tadi. Nah, pada saat itu sudah matang, itu tinggal dialirkan ke tanaman nanti. Kita baru mulai bangun tanamannya tuh ya. Infrastruktur untuk tanamannya itu bisa seperti itu dilakukan gitu. Ada lagi nggak tadi pertanyaannya? Kalau ikannya makannya pakai apa? Apakah dari otomatis juga dari tanaman itu yang di atas atau harus kasih pakan khusus? Sebaiknya pelet ya, pelet. Oh, karena pelet, okay. Karena pelet itu kan kita kan perlu protein. Proteinnya itu yang nanti untuk diubah menjadi nitrat gitu. Jadi kalau makanan-makanan yang alami bisa seperti daun-daunan ada azolla gitu ya, duckweed, maggot misalkan, itu juga bisa dimanfaatkan kalau kita rajin lah untuk melakukan itu gitu. Thank you Mas Dodi. Sama-sama. Oke. Ya. Terima kasih Mas Sakti, terima kasih Mas Dodi. Mas Rizal kita teruskan ya. Ya, ini kita lanjut ke pertanyaan tadi berikutnya. Dari Mbak Penny belum tuh, Mbak Penny tadi ya, saya mau tanya. Apa ya, masih hadir? Penny Shanti. Tadi dari Saga udah terjawab ya, Saga Hai itu apakah ada WhatsApp grup yang bisa digabung Pak? Tadi udah saya cantumkan di situ ya, tinggal klik aja. Ya, kita lanjut ke pertanyaan dari Mbak Penny. Ini ada beberapa pertanyaan teknis nih ke Mas Dodi. Sambil menuju ke aquaponik, apakah sistemnya sudah benar? Ini saya kurang paham nih. Mungkin tadi dari gambar slide-nya Mas Dodi, kemudian dia bertanya apakah sistem aquaponiknya sudah benar. Gitu. Yang kedua pertanyaannya, apakah ada sesuatu tambahan, alat tambahan di filter ikan, filter airnya? Untuk Mas Dodi. Maksudnya sistemnya sudah benar yang mana ya? Nggak ada gambarnya? Saya nggak tahu nih. Dia menunjuk slide yang mana nih? Yang slide presentnya Mas Dodi mungkin. Pastinya udah benar ya Mas Dodi ya? Apa yang Iya. Dia kirim gambar di WA group. Oh, oke. Okay. Dia kirim gambar ya. Di WhatsApp group. Ada di WA group. Baik. Mas Ira mungkin tampilan gambarnya. Untuk pertanyaan berikutnya, Mas Dodi, mau tanya ke Pak Dodi, berapa perbandingan ikan dan sayuran? Apakah ada perbandingan antara jumlah ikan dan sayuran? Ya, gini, ada beberapa praktisi baik di luar maupun di Indonesia sendiri ya, yang punya formula masing-masing gitu ya. Jadi ada yang mengatakan bahwa 1:3, artinya 1 kolam ikan berbanding 3 tanaman gitu. Ada juga yang mengacu kepada jumlah pakan yang diberikan per hari. Dan saya lebih cenderung memilih yang kedua ini gitu ya. Jadi asumsinya pada saat kita memberikan pakan ikan 60 misalkan, atau gini saya balik. Untuk mengakomodir 1 meter persegi tanaman, itu dibutuhkan pakan ikan per harinya 60 sampai 100 gram. Seperti itu. Jadi nanti tinggal dihitung aja, dikonversikan aja gitu. Artinya kebutuhannya seperti apa. Jumlah ikannya seberapa, kasih makannya per hari berapa gram. Nah kemudian bisa dihitung berapa jumlah tanaman yang bisa dihasilkan. Artinya per meter persegi. Nah per meter persegi itu bisa 25 lubang tanam, atau cuma 9, tergantung jenis tanamannya juga. Kira-kira gitu. Oke. Saya mau tanya nih ke Mas Kunto dan Mas Dodi, untuk aquaponik
itu biasanya berapa lama dari masa tanam ke masa panen? Demikian juga dengan Mas Kunto, berapa lama kira-kira kita butuhkan waktu untuk masa tanam ke masa panen? Silakan Mas Dudi dulu dijawab. Pada prinsipnya nggak ada perbedaan antara aquaponik dan hidroponik ya. Yang tengah waktunya itu sama seperti di hidroponik. Biasanya misalkan untuk waktu semai 2 minggu misalkan sekitar segitu. Kemudian untuk sampai dari mulai pindah tanam sampai ke panen bisa 1 bulan sampai 1,5 bulan tergantung dari jenis tanamannya kira-kira. Tapi intinya nggak beda sih sama hidroponik masa panennya gitu. Oke, totalnya berapa lama? Ini gambar yang tadi ya. Ini gambar yang tadi di share di WhatsApp group. Oke. Ya. Tadi. Ya ini saya itu gambar saya. Mohon izin bertanya. Bisa tolong dijelaskan itu aliran airnya, alurnya gimana? Ya, jadi saya langsung ke kamera depan aja ya. Maksudnya? Ini saya ada di depan sistemnya. Ya. Okay. Jadi dari akuarium ini saya isi ikan nila dan lobster tawar. Ini dipompa ke atas ke NFT. Dari sini ngalir ke sini lalu ke bawah. Terus dibagi 2. Ada juga yang ke sistem dengan pasang surut. Tapi ini nggak tumbuh-tumbuh. Malah saya frustasi akhirnya nanam kangkung yang udah gede di sini tetap mati juga. Apakah perlu E4 ini, Pak? Iya. Ya, pertanyaannya itu aja sih, Pak. Iya, oke. Mas, siapa ini saya sudah tadi? pakai, ini karena saya Dr. Reza. Karena saya musim hujan, jadi saya pakai grow light. Nah, jadi buat tambahan sinar mataharinya juga masih tetap aja juga belum. Wah, Dr. Reza udah siap nih. Dr. Reza sebenarnya spesialisnya apa, Dok? Saya dokter umum, cuma saya dulu pernah mengabdi di pulau, sehingga saya bikin, karena di pulau itu kan susah untuk tanam tumbuhan. Saya research, akhirnya saya bikin aquaponik sendiri, dari nol, dari belajar dari nol, dari internet. Akhirnya bisa tumbuh, mungkin karena panasnya kuat juga di sana. Nah, sekarang saya udah balik ke Jakarta, bikin sendiri di rumah. Oke. Bagaimana Mas Dodi tanggapannya nih dengan sistem yang ada di Dr. Reza? Pertama, saya mau tanya dulu ke Dr. Reza itu udah berapa lama sistemnya berjalan? Ya. Jadi mulai ada lampu ini baru 1 minggu. Sebelum ada lampu, ini udah 2 minggu. Ini tanamannya segini. Oh, ini kan yang tadi pertanyaan tadi ya. Jadi memang cenderungannya karena masih baru ya, sistemnya masih baru, ada kemungkinan itu nutrisinya belum jadi lah istilahnya, airnya belum terbentuk gitu ya. Tapi secara umum saya kalau boleh saya koreksi, sebaiknya dari kolam ikan itu lari dulu ke bak yang pasang surut itu, Mas. Oh gitu. Itu dari situ kan nanti kan air itu terfilter di sana kan. Oh jadi gini Pak, jadi sebelum mengalir ke atas ada filter juga di belakang sini. Filternya pakai batu juga. Oh sudah ada filter ya? Iya. Oh iya kalau sudah ada filter. Memang belum waktunya kali Pak. Iya, karena masih baru sistemnya, jadi kemungkinan memang belum itu. Dan biasanya orang frustasi di sini gitu loh. Jadi jangan menyerah karena itu. Oh, hampir menyerah Pak. Tetap semangat Dr. Reza. Ini proses alami, Baik. Oke. Terima kasih Pak. Terima kasih. Sangat membantu sekali. Baik. Mas Bambang, kita lanjutkan dulu ke Mas Kunto untuk menjawab berapa lama periode dari masa tanam benih ke masa panen. Silakan Mas Kunto.
Ya tergantung varietas ya. Kalau kita biasa kalau kangkung untuk kangkung dari tanam sampai menghasilkan itu 18 hari ya. Oh, 18 hari 18 kangkung hari ya. itu udah, terus pakcoy itu sekitar 25 hari ya. 25 hari. Kalau lettuce memang agak lama sekitar 40 harian lah. 40 sampai hari. 42. Itu dari mulai semai. Jadi kalau kita biasa nanam itu kan yang namanya hidroponik ya, bagaimana kita menghasilkan tanaman itu lebih cepat dan lebih banyak. Kayak kita kontrak untuk 1 meter persegi populasinya itu rata-rata kita ambil sekitar 5 kilo. 50 kilo ya. 5 kilo ya per meter persegi. Jadi tergantung kalau kita mau luasan berapa, nah itu tinggal dikali. Jadi kalau untuk jenis kangkung 18 hari ya, bayam itu 20 harian lah, 20 harian. Cesim sama pakcoy sekitar 25 sampai 28 hari yang cesim ya. Kalau untuk tanaman buah, tadi ada pertanyaan kira-kira berapa lama untuk bisa berbuah? Kalau buah kita coba kalau kiwi jenis timun Jepang, itu mulai kita berbuah bisa panen sekitar 35 hari sudah. 35 hari. Tetapi kalau jenis melon sama 35 hari ya, 35 hari 40 hari kita bisa panen. Kalau untuk jenis melon sama cherry tomato, beef tomato ya sekitar 60-an lah, 60-70 hari. Itu panennya. Ya, lebih lama dia biasanya. Gitu. Kalau cabai mungkin sistemnya kita hanya bisa pakai sistem ini ya. Drip ya, drip irrigation. Sangat riskan kalau cabai, dia kalau kena air melulu gitu. Gitu. Oke, ini saya mau nanya lagi nih dari aspek bisnis nih, Mas Kunto sama Mas Dodi. Untuk investasi awal sama hasil jualnya itu kira-kira gimana tuh hitung-hitungannya gitu? Mas Dodi dulu atau Mas Kunto dulu yang jawab boleh? Atau Mas Kunto lanjut jawab dulu? Untuk hitungan bisnis kita biasa hitung, kita ambil misalkan space skala 500 meter ya. 500 meter itu kita menggunakan greenhouse per sistem segala macam, mungkin kita cas sekitar 800 sampai sekitar 1 juta ya per meter. Ini kita itu kontekstual nih bisnis ya, industri. Nah, terus berapa yang kita bisa dapat? Nah, kita balik lagi kalau untuk kita mengenai kontekstual lettuce itu kita rata-rata bisa mendapatkan sekitar 1 sampai 1,2 ton dikali 35.000 rupiah ya per kilonya. 35.000 rupiah per kilo? Per kilo. Lettuce, jenis lettuce. Tetapi kalau kita jenis oriental itu rata-rata kita jual sekitar 20 sampai 25.000, tetapi hasilnya kita bisa mendapatkan sekitar 1,8 ton. Lebih banyak karena waktu panen masa produksinya lebih singkat ya. Karena sekitar 25 harian lah gitu kan. 25 hari ya. 25 hari. Nah, itu sebenarnya bisa kita hitung semuanya itu. Kayak misalkan dengan luasan 500 itu kita bisa mendapatkan untuk produksi itu sekitar 4.800 titik lubang. Lubang remajanya 4.800, jadi totality semua ya sekitar berapa? 4.800 dengan target itu sekilo 8 tanaman, tinggal kita bagi aja. 4.800 dibagi 8 tanaman, tetapi itu baru dua minggu. Nah, sedangkan sebulan kita bisa 2 kali panen karena dengan adanya treatment di kulit produk remaja. Di situ total sekitar 1,2 tonan. Gitu. Jadi peluang bisnisnya cukup bagus ya Mas Kunto ya? Peluang bisnis untuk sekarang sangat bagus, kecuali 10 tahun yang lalu orang belum kenal hidroponik, ya kan, kita untuk jual sayurnya susah banget gitu. Kalau sekarang sudah
orang udah tahu lah itu, wow hidroponik gitu. Dan sudah ada pangsa pasarnya berarti ya Mas Gunto ya? Pangsa pasar udah ada, orang udah kecenderungan hidup sehat segala macam. Lebih enak sekarang, mudah sekarang dibandingin bicara 5-10 tahun yang lalu lah. Stres ya. Gitu. Oke, siap. Terima kasih Mas Gunto. Ya. Pak Rusmaji melambai-lambai tangan, Pak Bambang. Senior ini, kita tapi ini. Sementara dari Bu Vita, sebentar Pak Rusmaji. Ini Bu Vita ini dari awal, paling awal malah pesertanya. Saya beberapa waktu lalu pernah mencoba hidroponik ini, tapi ternyata kurang berhasil. Apakah baik Mas Dodi ataupun Mas Kunto boleh dikunjungi supaya bisa belajar langsung? Tadi sebenarnya sudah disebut ya. Juga apakah ada starter kit untuk pemula, untuk skala perumahan? Atau apakah membuka kesempatan untuk bekerja sama? Wah, benar. Saya tanya Mas Bambang, tadi ada yang telepon saya, dia bilang dia punya lahan di daerah sebelum Bogor. Nah, mungkin apakah memungkinkan dia bekerja sama dengan Mas Kunto atau Mas Dodi. Nah, untuk teknisnya mungkin nanti saya akan hubungi Mas Kunto sama Mas Dodi tindak lanjut. Atau ini kan banyak peluang ya, waktunya udah habis, kita udah lewat 30 nih. Nanti diskusinya dilanjutkan di WhatsApp group. Jadi tadi teman-teman saya lihat sudah masuk ke WhatsApp grupnya Radio Zumbinar, Mas Dodi juga sudah, mungkin Mas Kunto tolong di-invite Mas Rizal, Mas Kunto bisa join juga, jadi teman-teman bisa nerusin diskusi. Salah satu peluang kerjasamanya, saya kok kepikiran ya, kenapa nggak kerjasama dengan mobile application yang namanya tukangsayur.co ataupun yurmayur.com. Itu mereka perlu pemasok tuh. Jadi nanti bisa dibicarakan lah. Nah, mumpung sebelum kita closing, sebelum kita dengerin masing-masing closing statement dari Mas Kunto dan Mas Dodi, tadi Pak Rusmaji, boleh silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini mau tanya ke salim dulu nih, kalau senior kan salim dulu, ntar kualat. Bukan. Ini sebetulnya saya ini awam di bidang, tapi kalau lihat dari tadi penjelasannya Pak Kunto sama Pak Dodi, jadi kedua yang lain jenis nih, ikan dan sayur mayur, itu airnya pH-nya berapa? pH airnya untuk bisa keduanya hidup itu berapa? Dan yang kedua tadi yang Ibu Dwi itu, supaya Pak Bambang sama Pak Rizal tahu, itu budut tahun 71. Wah. Oh, oke. Baik. Terima kasih. Buka kartu nih, Pak Rus buka kartu piye ta, Pak? Jadi itu aja pertanyaannya, tapi saya awam sebetulnya, tapi pengen tahu aja. Tenang aja Pak Rus, Mas Rizal masih oke kok, Mas Gina. Nanti kalau ada apa-apa ya tinggal panggil Pak Rus. Sama-sama anak budut kita. Jadi ketahuan tuwekku nih piye ta, Pak? Aku ya tuwek, Mbak. Oh, pantas Mbak Dwi nggak buka kamera. Oke, Mas lagi pakai daster soalnya, pakai daster. Ya, Mbak Dwi kan bekas pejabatnya Indosat tuh, saya tahu. Oke, Bang, kita lanjut Bang ke menjawab pertanyaan Pak Rusmaji. Pak Kunto mungkin bisa jawab, atau Pak Dodi? Kita biasa main di 5,5 sampai 6,5, efektifnya di tengah. Yang di tengah antara 5,8 sampai 6. 5,8 biasanya. pH. Oke. Itu pH untuk hidroponik ya Pak Kunto ya? Iya. Oke. Kalau Pak Dodi, pH-nya berapa Pak Dodi? Iya, kalau di aquaponik ini kan kita harus menjaga keseimbangan ya antara ikan dan tanaman gitu. Jadi kalau kita melihat referensi dari tiap-tiap tanaman, itu ada pH, nilai pH yang optimal untuk si tanaman menyerap nutrisi gitu. Nah, kalau kita cuma satu jenis tanaman mungkin itu lebih mudah gitu ya. Tapi kalau kita punya variasi tanaman, variannya cukup banyak, jadi kita harus ambil titik tengahnya, titik rata-ratanya yang kira-kira
aman buat si tanaman, semua jenis tanaman ini, dan juga buat ikan. Nah, kalau di aquaponik kita mengambil antara 6,7 sampai 7 untuk pH-nya. Di situ ikannya aman, tanaman juga cukup aman. Terima kasih Mas Dodi. Terima kasih. Berhubung waktu yang membatasi kita nih Mas Dodi dan Pak Kunto, mungkin untuk mengakhiri acara ini, Mas Dodi dan Mas Kunto bisa menyampaikan closing statement nih. Kita mulai dari Mas Kunto dulu. Silakan Mas Kunto, closing statement-nya. Ya hidroponik, kalau kita memang punya pertanian adalah sumber makanan gitu. Selagi orang hidup pasti perlu makan ya. Dan bisnis ini adalah bisnis yang sebenarnya menjanjikan. Walaupun kita mempunyai lahan kecil juga kita bisa memenuhi kebutuhan pangan dengan menggunakan sistem hidroponik dengan syarat satu, sinar matahari. Itu harus wajib. Kedua juga kondisi air, ya kan? Saya rasa itu aja lah. Oke, terima kasih. Terima kasih Mas Kunto. Mas Dodi, closing statement-nya? Ya, jadi berdasarkan prediksi dari Badan Pangan Dunia ya, apa WHO atau FAO saya lupa, itu bahwa di tahun 2050 bisa terjadi krisis pangan, ya, di mana populasi manusia semakin meningkat dan kebutuhan lahan untuk tempat tinggal semakin sempit, semakin banyak juga. Mau nggak mau nanti lahan untuk pertanian semakin sedikit. Nah, untuk itu kita bisa mencari solusinya dengan sistem aquaponik maupun hidroponik, karena sistem ini bisa sangat fleksibel, bisa ditempatkan dimanapun, baik lahannya kecil maupun besar, bisa di bawah maupun kita buat di atas rooftop, ya itu memungkinkan. Jadi kenapa nggak kita mulai dari sekarang untuk beraquaponik ataupun berhidroponik, untuk setidaknya membantu dunia untuk menangani krisis pangan ini, gitu kira-kira. Baik. Oke, terima kasih Mas Dodi. Itu tadi yang dimaksud FAO kali ya, Food and Agriculture Organization. Habis nyontek barusan. Jadi gini, mungkin Mas Rizal kita mau akhiri. Saya coba bikin resume dikit ya untuk kalian untuk menjabatani ke minggu depan. Jadi pertama terima kasih Mas Kunto, Mas Dodi, canggih banget ya. Kalau saya sama Mas Rizal bagian cuap-cuap doang ini. Kalau ini kan Mas Kunto, Mas Dodi memang benar-benar melakukannya. Ya, kalau beliau-beliau ini kan memang benar ngerjain gitu loh ya. Jadi para audiens, partisipan, semua bapak-bapak ibu bersyukur ya kita dapat koneksi. Kita tinggal join aja ke WhatsApp grupnya, terus isi daftar hadir. Insya Allah ke depan lancar lah gitu. Satu itu. Yang kedua, bahwa di era pandemi ini jangan terjebak tiap hari hanya bahas COVID gitu ya. Tapi ternyata banyak peluang yang bisa kita kerjakan. Justru mumpung ritme lagi melambat kan, maksudnya ritme aktivitas ibu kota gitu. Biasanya kan macet segala macam, kita sekarang lagi melambat nih. Nah, begitu melambat kita artinya diberi kesempatan, diberi waktu lebih banyak untuk berkarya di rumah kali ya. Nah, ini aquaponik dan hidroponik merupakan suatu alternatif yang bisa diimplementasikan ke depan. Memang ngurus aquaponik sama hidroponik perlu kesabaran ya. Artinya apa ya? Seperti kayak playing God gitu ya. Playing God itu kan menjaga keseimbangan ya. Tadi gimana ikannya tumbuh, pohonnya juga tanamannya juga dan seterusnya. Dan dari perspektif otak, saya lagi suka nih Mbak mengkaji dari perspektif otak. Itu bahkan saya pernah mengkolaborasikan antara aquaponik atau hidroponik ini dengan mindfulness. Jadi justru ini treatment meditasi kita karena itu melatih kesabaran, terus kita akan self talk. Kita akan sibuk dengan diskusi sendiri. Kalau ini diginin pernah kayak tadi kayak Dr. Reza bilang, oh ini nggak pada hidup padahal udah dikasih segala macam. Nah,
itu kan hari-hari dan perlu rutinitas, konsistensi, persistensi, ya kan, perlu sabar, ya kan, diharapin panen, totonya gagal segala macam gitu kan, dan sebenarnya mengasihkan ya, itu kayak kita punya lab sendiri gitu ya, punya eksperimen sendiri. Nah, mungkin yang perlu diingatkan Mas Rizal dari pertemuan hari ini bahwa ini tidak sekedar hobi, mungkin awalnya berangkat dari hobi, tapi juga supaya dia long lasting, dia lebih lama, dia juga harus bagaimana memonetize, bagaimana menghasilkan. Ini sama pengalaman mungkin Mas Rizal juga ngalami pada saat kita ngurusin komunitas, kan banyak tuh orang bikin komunitas sibuk-sibuk, tentunya how to monetize, mana duitnya ya, gitu, jangan lupa, karena juga keseimbangan juga akan terjadi tuh, gitu. Sama kayak tadi Mas Dodi lah ya, kan keseimbangan itu jagain ya. Karena kita juga bisa melatih melakukan aktivitas sosial kalau kita juga punya dana gitu kan. Jadi Nah, untuk memonetizing ini menyambung topik minggu depan Mas Rizal. Ya, jadi karena kita minggu depan, Bang. Jadi minggu depan itu kita akan punya narasumber ya yang getol di research, artinya pakar di research, tapi dia menurunkan sedikit, jadi down to earth, ingin membantu teman-teman yang memulai bisnis dari mulai kita bilang small business enterprise atau UKM atau UMKM, bagaimana memanfaatkan riset. Jadi riset itu nggak harus nyari provider vendor, bisa kita lakukan sendiri. Bagaimana membudayakan riset. Jadi sehingga kita tahu triknya bahwa kita tuh sebenarnya bertumbuh atau tidak, atau stagnan. Kira-kira gitu ya Mas Rizal ya? Ya, baik. Balikin ke Mas Boleh Rizal. disebut besok minggu depan narasumbernya siapa Mas Bambang? Nama narasumbernya mungkin teman-teman di media, di radio khususnya dan advertising udah tidak udah familiar ya, sudah tidak asing lagi. Beliau namanya Ika Jatnikasari. Mungkin dengar di sini nggak sempat join, tapi minggu depan insya Allah bisa. Beliau lama di Nielsen Media dan perusahaan-perusahaan riset lainnya. Jadi artinya kita juga menghadirkan orang yang tepat seperti hari ini. Kita menghadirkan aquaponik dan hidroponik yang benar-benar memang orang yang bidangnya. Gitu kira-kira. Terima kasih Mas Bambang. Terima kasih para partisipan, terima kasih narasumber. Waktu sudah mendekati jam 6:10, sebentar lagi maghrib di Jakarta, mungkin di beberapa wilayah sudah masuk maghrib ya, bahkan isya jangan-jangan ya. Oke, akhir kata saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Kunto, terima kasih Mas Dodi, terima kasih semuanya. Hai, mitra kerja yang terhormat. Semoga hari-hari Anda menyenangkan. Kehormatan bagi kami bisa menyampaikan profil kami. Bright, Bahu Rekso, Ingkang Teguh. Mitra kerja yang siap bersinergi, bersama-sama melompat lebih tinggi karena kami berusaha fokus pada proses dan tujuan akhir, berusaha menjadi pendengar yang baik. Core bisnis kami adalah Radio Baying yang memiliki jaringan yang tersebar di seluruh Indonesia, dari kota-kota besar hingga ke pelosok negeri. Kami didukung oleh tim yang solid dan berpengalaman, yang berusaha fokus pada demografi, tipografi, dan psikografi target market. Kami juga didukung sistem yang terintegrasi demi efisiensi dan efektivitas. Kami mengakomodir semua bentuk iklan radio, mulai dari commercial spot, ad-libs, insert quiz, live report dan interaktif talk show, hingga pembuatan konten siaran dan program sindikasi berjaringan. Kami memiliki source untuk pembuatan materi. Layanan kami berikutnya adalah event management yang meliputi semua bentuk activity. Event yang berkolaborasi dengan kegiatan on air maupun event yang menjadi single media promosi seperti sampling dan selling, happening art, internal gathering, seminar, on-ground activity, school to school, hingga grebek pasar. Jika Anda placement melalui Bright, kami berikan benefit amplifikasi promosi melalui akun sosial media yang dimiliki radio. Kita akan pilih akun Twitter, Instagram, atau Facebook sesuai segmen follower mereka. Channel Amplify Radio Bright melalui brightindonesia.com atau radiobright.com menjadi benefit tambahan bagi brand Anda. Berikut adalah beberapa brand yang pernah dan sedang kami handle.
maaf apabila brand Anda belum kami masukkan dalam profil kami. Jadi, mari berkolaborasi. Tim kami akan menjadi sahabat dalam bekerja. Salam Bright!